Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini kita sangat bersyukur karena kita memiliki Allah yang mengasihi kita semua, di mana Dia telah bangkit mengalahkan maut, dan itulah kemenangan terbesar bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Dia sebagai sumber juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, saudara dan saudari kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu terdapat rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang sidang jemaat, mari kita bersama-sama di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita bersyukur dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita semua katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku semua. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami janji hanya untuk-Mu. Haleluya Yesus.
Bapa, kami bersyukur karena Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Engkaulah Raja segala raja dalam hidup kami. Kami menang di dalam gelap, tiada terang dan harapan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita buka seluruh hati, jiwa dan roh kita untuk menyembah Dia, menyembah Raja kemuliaan. Ku menang di dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari syurga Engkau datang, di matamu anugerah, untuk menggenapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari takhta kemuliaan ke palungan yang hina. Semua katakan, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, amin. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Glory bagimu Yesus, untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan. Kau rela disalibkan, meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, amin. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, syurga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh syurga terharu. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dari gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya akan tetap sempurna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Yesus Kristus, aku telah dibangkitkan. Semua katakan, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Jadi ini adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi kita semua,
Karena seperti mana yang kita tahu, hari ini adalah Minggu Paskah yang mengingat kebangkitan Yesus Kristus daripada kematian. Ya, jadi untuk khotbah Paskah ini, ya, saya berharap akan dapat memberikan kita satu perubahan minda atau perubahan pikiran, khususnya bagaimana pengertian dan kehidupan kita selama ini barangkali kepada suatu kehidupan dan pengertian dari sudut firman Tuhan, pengertian firman Tuhan yang sebenar. Ya, jadi itulah sebabnya tema kita untuk Paskah kali ini adalah reset, ya, R-I-S-E-T, ya, reset, ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu, kita serahkan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk firman yang mana kami percaya akan menguatkan kami dan juga memberi kami pemikiran baru tentang apakah sebenarnya makna terbesar terpenting melalui kebangkitan-Mu daripada kematian. Dan kami berdoa supaya melewat firman-Mu pada hari ini, itu akan membuka satu lembaran baru di dalam kehidupan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang benar-benar telah menang atas kematian, yang mana menjadi perkara yang menjadi igawan bagi semua orang, dan bukan saja pada masa ini, tapi untuk zaman berzaman. Ini telah menjadi igawan kepada semua manusia. Tapi bersyukur karena hari ini kami akan belajar daripada firman-Mu mengenai kebangkitan-Mu sempena dengan Paskah pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kembali kepada tema kita, reset, ya, reset. Di mana dalam kamus apabila saya periksa, itu bermaksud tetapkan semula, ya, tetapkan semula. Atau itu juga boleh merujuk kepada menghapus kesilapan atau peristiwa yang belum selesai, ya, menghapus kesilapan atau peristiwa yang belum selesai dan membawa sistem kepada keadaan biasa atau keadaan permulaan. Artinya dia set balik mana-mana yang telah tersilap, mana-mana yang belum selesai tapi memang tidak perlu diselesaikan, karena mungkin kalau diselesaikan pun hanya akan membawa kerusakan yang lebih besar lagi. Adalah lebih baik reset, maksudnya dimulahkan semula, ditetapkan semula dari awal dan mula balik dari awal seperti sebelum berlaku kesilapan atau perkara yang belum diselesaikan di dalam satu-satu keadaan atau sistem, ya. Jadi bagaimana tema ini memberi kita satu pengertian kalau kita melihat dari aspek kebangkitan Yesus. Jadi kita akan melihat bersama ini dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, tapi saya tidak akan menggunakan semuanya, ya, karena saya akan menggunakan lebih banyak daripada petikan yang lain, khususnya dari Roma, ya. Di dalam Markus 16 pasal 16 ayat 1 sampai 8 ini saya ingin membacakan hanya ayat 5 dan 8. Ya, di mana dikatakan di situ, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Dalam ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut,
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kemudian dalam ayat 16 ayat 8, lalu mereka keluar, ya, dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi saya tertarik dengan perkataan dalam ayat 5 dan ayat 8. Dia mempunyai satu konsep di mana seperti dia ada ciri-ciri atau ada prinsip yang berdasarkan kepada resit ini. Di mana dikatakan di situ, lalu mereka masuk. Dalam ayat 16, bab 16 ayat 5 ini. Kemudian dalam ayat 8, lalu mereka keluar. Saya percaya ketika mereka masuk, mereka membawa bersama segala macam kehidupan yang mereka ada sebelum kematian Yesus. Ya, ketika mereka masuk melihat ke kubur itu, mereka membawa segala sesuatu kehidupan lama mereka. Mereka membawa segala sesuatu pemikiran mereka, pengertian mereka tentang dosa, tentang segala macam kehidupan yang mereka telah lihat, dengar, dan juga fahami sebelum Yesus mati dan dikuburkan. Tapi saat mereka keluar, ya, mereka telah menjadi pribadi yang berbeza. Ya, karena kita tahu kematian Yesus ini dan seterusnya kebangkitannya. Ketika dia masuk ke dalam kubur dan kemudian keluar daripada kubur, itu adalah seperti satu konsep reset. Karena masuknya itu adalah untuk menanam atau menenggelamkan atau melupuskan apa yang lama dan apa yang silap. Dalam konteks Yesus ini, dengan membawa bersama dosa-dosa manusia, dengan membawa bersama upah dosa yaitu maut, ya, dan segala sesuatu yang diakibatkan oleh dosa. Ketika dia bangkit, dia menjadi seperti awal semula, yaitu sebelum manusia atau sebelum dosa memasuki manusia atau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi di sini kita melihat ada satu konsep reset semula. Ya, seperti Yesus masuk ke tanah membawa bersama kesilapan atau peristiwa-peristiwa yang belum selesai, dan ketika dia keluar, dia telah mengembalikan semula seperti keadaan biasa atau seperti pada permulaan penciptaan ketika belum ada dosa. Itulah yang coba dibawa oleh Yesus ketika dia bangkit. Jadi perkara yang pertama kita melihat di sini yang direset oleh Yesus dalam kebangkitannya adalah dia telah mereset, ya, tetapkan semula tentang dosa. Di mana perkara pertama tentang dosa adalah dahulu kita adalah hamba dosa. Ya, dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 21. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mendaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu
telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Nah, itu adalah situasi kita sebelum dosa ini direset, ya. Kita menjadi hamba dosa, dan karena kita adalah hamba dosa, kita semua seharusnya mendapat penghukuman, ya. Tetapi sekarang setelah dosa ini direset oleh kebangkitan Yesus, kalau dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 22 mengatakan, tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas sekali di sini ada satu, bagaimana dahulu kita hamba dosa dan telah mendapat kesan dari semua kehidupan dosa ini. Ya, sekarang dengan kematian dan kebangkitan Yesus, dosa itu telah dihapuskan. Dan sekarang kita adalah hamba Allah. Ya, ingat definisi reset tadi, yaitu sekali lagi saya ingin ulangi, itu merujuk kepada menghapus kesilapan atau peristiwa yang belum selesai, tetapi dan seterusnya membawa sistem kepada keadaan biasa atau keadaan permulaan, ya. Jadi apabila Yesus bangkit daripada kematian, itu telah membawa kita kembali kepada permulaan, yaitu sebelum kita berdosa, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itulah tahap reset itu, ya, dimana sekarang yang paling jelas kita telah menjadi hamba Allah. Dan dalam hamba Allah ini, ya, Dia memberikan kita apa yang dipanggil dengan kehidupan kekal. Karena di dalam Kristus Yesus kita telah menerima ini untuk sebagai hasil daripada kebebasan, pelepasan kita daripada hamba dosa. Nah, selain daripada melalui kebangkitan Yesus ini Dia telah mereset dosa, Dia juga mereset kematian, ya. Bagaimana? Ya, karena dahulu kita menjadi satu dalam kematiannya, ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 5 hingga 7 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas daripada dosa. Jadi di sini kita melihat bahwa dahulu kita telah menjadi satu dalam kematian, ya. Maksudnya di sini ada dua pengertian, yaitu dahulu kita matilah karena dosa, ya. Tetapi sekarang dengan Tuhan mereset kematian, dikatakan bahwa kita juga menjadi satu dalam kematiannya. Maksudnya sekarang adalah ketika Yesus mati dan dikuburkan, sehinggalah pada hari yang ketiga Dia bangkit, yaitu pada hari Paskah yang kita sambut sekarang, ya. Itu telah menjadi sesuatu yang
berubah setelah sekarang dikatakan kita satu dalam kematiannya, dan apabila dia bangkit, ya, kita juga sekarang satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, ya. Dan itu berarti sekarang setelah kematian ini direset oleh kematian dan kebangkitannya, sekarang kita juga satu dalam kebangkitannya. Dalam Roma pasal 6 ayat 8 hingga 11 mengatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jelas sekali di sini bahwa dengan kematian dan kebangkitan Yesus ini, dia bukan saja mereset, menetapkan semula tentang hukum dosa itu, tapi dia juga menetapkan semula tentang hukum kematian, di mana di sini dijelaskan bahwa kalau dahulu kita adalah orang berdosa, tetapi dalam kematiannya kita telah disatukan. Artinya secara rohani kita mati bersama-sama di dalam kematiannya, dan ketika dia bangkit kita juga satu di dalam kebangkitannya. Jadi kita juga sekarang memiliki kehidupan yang kekal, tapi dengan persyaratan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Barulah apa yang Tuhan setelah resetkan ini, supaya kembali kepada permulaan yang sempurna, ya, setelah melalui pelbagai banyak kesilapan atau perkara-perkara yang belum diselesaikan. Sekarang kita memilikinya, kesempurnaan itu di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, daripada kematian dan kebangkitan Yesus ini juga, dia telah mereset semula kewargaan kita, ya, di mana dahulu kita sebenarnya tinggal di Taman Eden, ya, walaupun di mana di situ dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi jelas sekali bahwa kedudukan kita dulu, ya, walaupun Taman Eden ini kita tidak boleh mengatakan inilah surga atau apa-apa saja, tapi jelas sekali disitulah kita dahulu sebelum kita jatuh dalam dosa. Kita adalah, kalaulah Taman Eden ini sebagai sebuah negara, ya, kita sebenarnya dulu tinggal di tanah air kita, yaitu di Taman Eden. Tapi karena dosa kita telah, kalau ikut ayat ini, diusir dan kemudian dihalau, ya. Artinya kita memang benar-benar tidak dikehendaki, ya. Tapi dalam hal seperti ini, bagaimana reset kewargaan ini telah memulihkan kembali status dan kedudukan kita, yaitu di mana kita sepatutnya berada baik di dalam lingkungan kita sesama maupun dan lebih-lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena jelas sekali ketika Tuhan mereset kewargaan kita di dalam Filipi
pasal 3 20 sampai 21 menerangkan bahwa sekarang kita kembali atau telah diangkat semula menjadi warga negara surga. Tidak dikatakan kembali ke Taman Eden, tapi sekurang-kurangnya kita mengerti sekarang bahwa kalau dahulu kita diusir, dihalau, sekarang kita mempunyainya sendiri, dan sudah pastilah ini adalah pertolongan daripada Tuhan sendiri, di mana di dalam Filipi pasal 3:20 di situ mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ini lagi satu kontras ya, setelah Tuhan mereset kewargaan kita. Kalau dulu kita diusir, sekarang kita kembali diangkat sebagai warga negara surga. Dan malah sekarang dikatakan dari situlah kita akan menantikan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Jadi ini adalah 3 perkara bagaimana melalui kebangkitan Yesus ini Dia telah meresetkan semula segala kesilapan, segala kegagalan pada masa lalu di dalam tindakan dan perbuatan manusia. Sehingga melalui tindakan Yesus, melalui kebangkitan dan kematian kebangkitan ini mereset semula semua perkara yang telah membelenggu manusia sekian lama. Sekarang dengan tindakan reset ini telah mengembalikan semula manusia pada posisinya yang seawal yang menjadi matlamat ketika penciptaan manusia. Jadi kita bersyukur karena sekarang kita mengerti bahwa melalui kebangkitan, kematian Yesus ini sebenarnya kita telah mendapat apa yang dahulu hilang daripada kita karena kesilapan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Sekarang kita mendapat apa yang paling penting sekali, yaitu kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi bersyukur karena kita adalah anak-anaknya yang menjadi bahagian kepada penerima berkat dan anugerah khususnya kehidupan kekal ini. Kita bersyukur karena kita telah memilih satu pegangan dan kepercayaan yang tidak silap. Oleh itu saya mendorong kepada kita semua, ya, ingat semua Tuhan sudah lakukan untuk kita. Dia telah menolong kita untuk kembali kepada asal. Bukan berarti kita telah putus asa, tapi maksudnya kita mau melepaskan kembali semua apa yang menjadi kesilapan atau pelanggaran kita di masa lampau kepada bagaimana pembetulan atau reset yang Yesus telah lakukan untuk kita, sehingga kita sekali lagi kembali kepada tujuan asal kita, yaitu hidup bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Semoga Tuhan berkati. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan terus menyerahkan firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi. Kiranya Tuhan akan terus menguatkan kami untuk dapat hidup di dalam kuasa yang Tuhan telah tunjukkan saat Engkau mereset segala kegagalan, segala kesilapan atau perkara-perkara yang tidak lengkap di dalam kehidupan masa lampau kami sebagai manusia sehinggalah kepada hari ini. Terima kasih Tuhan karena melalui kematian kebangkitan-Mu ini Engkau telah meresetkan kembali, menetapkan semula semua kami manusia maupun rancangan Tuhan di tempat yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebagai respon kita untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelannya dan kuasa Roh Kudus dan melera kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang, karena kita telah diperdamaikan adalah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita masih berdamai satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa sesi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya milik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sesaran kematiannya, akan bentuk bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya pada murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bagi semati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin.
Sekarang bolehlah leman perjamuan kudus diberikan kepada anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sekalian tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama menaikkan pujian kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya Yesus. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Amin. Ditelaskan, dibangkitkan hidup yang tak diganti hanya untukmu. Amin. Haleluya Yesus. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku,